melaporkan Saudara Rismon Syahadipar, di mana saya telah membeli buku Gibran Endgame ini. Saya merasa tertipu, sehingga saya buatkan laporan polisi pada hari ini, hari Jumat 24 April 2026, dengan pasal penipuan dan penggelapan. Alhamdulillah kami baru keluar telah membuat laporan malam hari ini. Saya yakin akan diproses cepat oleh kepolisian karena ini adalah tindakan yang luar biasa. Bukan sekedar pencemaran nama baik yang pasal karet atau gimana-gimana, fitnah itu kan pasal gampang-gampang. Nah, ini adalah kerugian ekonomi yang jelas. Langsung LP. Besar sekali kerugian ekonominya. Pengaduan. Ya. Kalau 6.000 orang mau melaporkan semua, 600 juta nilai kerugiannya. Nah, pada sore hari ini maghrib ya, sore menjelang malam hari ini kita sedang berada di Polda Metro Jaya, dan lagi-lagi setelah beberapa kali memasukkan laporan polisi kepada Polda Metro Jaya, hari ini pecah telur. Laporan pertama kepada Rismon Syahadipar, terlapornya Rismon Syahadipar, dan yang dilaporkan adalah pasal penipuan dan penggelapan. Ya, saya di sini membuka acaranya saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Bang Azam sebagai kuasa hukum dan Bang Irwan sebagai pelapor. Ini berkaitan dengan sebuah buku Gibran Endgame. Ya, yang ada di sini ada 2 edisi pencetakannya, edisi pertama dan kedua di sini ya. Nah, tetapi Bang Irwan ini pernah membeli buku Gibran Endgame sebanyak 60, Bang ya. Iya. Dan dibeli secara kontan, transfer atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Polda Metro Jaya untuk melaporkan Saudara Rismon Syahadipar, di mana saya telah membeli buku Gibran Endgame ini. Saya merasa tertipu, sehingga saya buatkan laporan polisi pada hari ini, hari Jumat 24 April 2026, dengan pasal penipuan dan penggelapan. Alhamdulillah kami baru keluar telah membuat laporan malam hari ini. Untuk itu saya sebenarnya tidak akan melakukan hal ini. Akan tetapi saya merasa dirugikan dan merasa melakukan tertipu oleh Saudara Rismon Syahadipar, dan saya merasa telah dicurangi tentang hal ini, sehingga saya buatkan laporan polisi pada hari ini, hari Jumat. Untuk itu, pada saya pribadi juga tidak akan berhenti untuk mengungkap persoalan ini, dan saya tidak akan tanggung-tanggung. Insya Allah saya akan proses dan kawal terus persoalan ini, laporan saya. Oke, Gitu. boleh saya tanya sedikit Bang? Ya, silakan. Jadi Abang kemarin itu beberapa bulan lalu ya, Ya. pernah membeli Gibran Endgame, dan kenapa sekarang merasa ditipu? Apakah karena isinya, apakah karena ditarik atau karena apa? Oke. Saya salah satu penggemar Bang Rismon Syahadipar. Sebelum Bang Rismon kami nyatakan bahwa dia mengkhianati dalam pergerakan ini. Saya bergabung dalam pergerakan ini dan ketemu Bang Rismon itu bulan September, beberapa bulan yang lalu, 2025 tahun lalu. Sehingga saya sangat salut dan bangga atas perjuangan dan pernyataannya Bang Rismon mengungkap persoalan masalah ijazah palsu ini yang telah ditulis di bukunya dengan judul Gibran Endgame. Dan awalnya Jokowi White Paper dulu Ya, itu. Sehingga saya punya inisiatif membeli buku pada acara Car Free Day, dan buku ini saya sendiri yang memikulnya. Oh, dipikul dari mobil Bang Rismon Syahadipar. Oh. Lantaran saya punya kegemaran dan inisiatif sendiri juga bersama teman-teman lain, karena saya bangga tentang seseorang Bang Rismon, sehingga saya bantu dia untuk memikul buku tersebut. Ratusan buku kami pikul dari mobilnya, membawa ke bundaran Hotel Indonesia. Ya, Itu karena acara kalau Car Car Free Free Day bisa parkirnya jauh ya. Jauh, itu hampir kurang lebih 1 kilo waktu itu. Wow. Saya terinspirasi beli. Waktu itu saya sampaikan saya akan beli ratusan buku, 300 buku. Waktu itu saya akan bagikan baik di saya dari Jakarta. Sehingga saya bayar waktu itu acara Car Free Day itu sebanyak
60 lebih buku saya bayar waktu itu. Itu dengan nilai uang ya satu bukunya 100.000. Jadi 6 juta rupiah Bang Iya, ya? lebih 6 juta waktu itu saya Oke, bayar. yang 300 berarti tidak jadi dibeli pada akhirnya? Saya rencana memang mau bayar juga. Setelah saya lihat kondisi Bang Rismon semakin hari semakin mencurigakan bagi saya, dan terbukti dia telah mengklaim bahwa bukunya ini tulisannya sendiri, hasil penelitiannya sendiri, dia sanggah tidak benar. Makanya buku yang 240 ekspander lagi itu saya tidak jadi beli lagi. Tidak jadi beli? Tidak jadi beli lagi, saya Dan batalkan. malah berujung laporan polisi Saya- untuk yang 60 buku? 60 buku, karena semua saya tertipu. Ya. Itu dalam hal ini. Itu. Oke, saya ke Pak Azam dulu ya, Iya. pengacaranya ya. Ya. Oke, saya ke Pak Azam dulu pengacaranya. Bagaimana Pak menanggapi laporan ini? Apakah dirasa buktinya sudah cukup? Apakah pasalnya sudah tepat dan seterusnya? Gimana Pak? Soal pasal itu bergantung penyidikan nanti. Memang sementara masuk pas juga. Jadi nanti kalau ada unsur ITE-nya 27A ya silahkan itu. Iya. Jadi tadi memang rekan-rekan kita yang mendampingi itu ada Gofur Sangaji, ada Jack ya, ada kita sendiri ya, yang tadi mendampingi gitu loh ya. Artinya apa, proses perkara ini saya kira ya biarkan saja berlanjut supaya kepastian hukumnya itu ada. Saya pikir itu, dan sudah dilakukan satu proses tadi sama Irwan itu, bahwa sebenarnya bukan soal nilai uangnya, tapi ada satu perbuatan ya yang dimanipulasi, yang dimanipulir gitu loh ya, oleh seorang tadi yang disebut gitu loh ya. Maka itu menjadi sebuah tanggung jawab, karena bukan 60 buku, ini kan sampai ribuan ya kalau nggak keliru ya. Nah 5.000 bayangkan, lebih. apalagi 5.000 lebih, berarti kan nilai uangnya juga bukan sedikit, fantastik gitu ya. Tapi sekali lagi bukan nilai uang, tapi sebuah perbuatan ya yang dimanipulasi itu disebarkan sedemikian rupa sehingga pidana umumnya masuk, pidana cybernya juga masuk gitu loh. Maka ini akan beruntun, nanti orang-orang yang merasa dirugikan akan datang juga menjadi saksi atau bahkan melaporkan juga gitu. Yang hasil dari penelitian yang penelitiannya juga belum jelas sampai sekarang, ternyata terjadi proses yang di beberapa stasiun televisi dia seolah-olah ya, saya katakan seolah-olah menarik, tidak mengakui hasil karyanya. Nah inilah pidananya. Saya kira mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga pada rekan-rekan tadi lawyer, ada Bang Gafur, Sangaji dan Jack yang lain-lain. Terima kasih. Oke. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada acara soalnya. Oke, Sakit. silakan. Ya, Terima thank you. kasih Bang Azam sebagai pengacaranya Bang Irwan. Iya. Nah, ini kita mau menanyakan nih Bang. Iya, Bang. Tadi kan Abang ini saya mengetahui memang kejadian di Car Free Day bahwa Bang Irwan ada membeli 60 buku dan saya tidak lihat memikulnya ya. Jadi saya tidak mau saksikan itu. Iya. Saya tidak lihat memikulnya, tapi saya tahu Bang Irwan membeli dan membagikan sebagai donasi. Tapi kapan sih Abang mendapat tergerak untuk ini harus saya laporkan ini gitu Bang? Ya, baik. Saya sangat kaget pernyataan Pak Rismon pada saat di Istana Wakil Presiden. Oke. Ya, itu yang membuat saya sangat terkejut, sangat-sangat shock melihat pernyataan Pak Rismon pertama kali itu, bahwa dia tidak mengakui dengan tulisan yang telah ditulis dalam buku Gibran NGM ini, sehingga saya ya boleh dikata shock, sehingga saya tidak percaya. Padahal ini semua ini hasil penelitian berdasarkan disiplin ilmunya dia, sebagai ahlinya dia, itu Pak Rismon ini. Sehingga memang sangat-sangat kami sebagai masyarakat rakyat Indonesia sangat kaget dengan Pak Rismon menganulir dan mengkomplain bahwa hasil dia yang sangat tidak rasional itu yang dilakukan oleh Pak Rismon sendiri. Itu.
Saya sampai ingat karena tadi Bang Irwan mengatakan seperti itu. Saya ingat pertama kali ketemu Bang Irwan itu di Kemendikdasmen ya. Iya, betul. Kita di Kemendikdasmen, Bang Rismon sedang meminta keterangan dari kementerian tentang ijazah Gibran. Iya. Di mana saya sampai duduk-duduk di lorong-lorong itu ya, supaya direkturnya nggak bisa pulang. Iya. Nah, di situ saya ketemu Bang Irwan di kantin. Betul. Dan Bang Irwan sedang mempersoalkan sebuah ijazah juga ya. Iya, betul. Ijazah siapa itu, Bang? Jadi memang ini kebetulan saya juga lagi menelusuri dugaan ijazah kepala daerah kami yang diduga juga bahwa Bupati Morowali dan Wakil Bupati itu menggunakan ijazah palsu, sehingga saya meyakinkan, sehingga saya ke Kementerian Pendidikan untuk menelusuri. Ya. Disitulah saya ketemu pertama kali Bang Rismon. Oke. Ya, di kantin situ kami duduk sambil cerita, wah luar biasa ini. Saya sangat-sangat terinspirasi dengan gerakannya teman-teman semua, Bang Rismon kawan-kawan. Sehingga saya coba berkenalan di kementerian tersebut. Sehingga kami hari ini dia telah mengingkari apa ya hasil dari penelitiannya tersebut. Ya, Gitu. betul. Saya juga kalau boleh sedikit saya komentar ya. Iya, silakan Bang. Memang laporan ini banyak sekali yang sudah meminta ke saya di komen-komen YouTube saya. Mungkin sekarang ada juga yang komen nih. Iya. Nanti kita baca-baca komennya lagi. Bahwa masa nggak ada sih yang mau melaporkan? Wah, gimana kalau dilaporkan? Gimana kalau dilaporkan? Ternyata hari ini ada yang benar-benar melaporkan bahwa beliau, Bang Irwan ini sudah membeli 60 buku dan akhirnya tidak terima ada pernyataan bahwa isi buku ini ditarik, karena berarti itu menipu ya. Iya. Menipu orang yang sudah membeli buku itu, ternyata iya. bukunya isinya kebohongan. Menurut penulisnya sendiri. Iya. Penulisnya saja bilang itu bohong, tapi orang-orang sudah membeli dan rugi. Statistik yang saya ketahui sejauh saya berada di manajemen, itu minimal 6.000 buku sudah laku. Wow. Atau lebih ya. Minimal 6.000 lah yang saya tahu. Iya. Jadi itu 600 juta lebih. Iya. Ya, yang sudah membeli buku ini kalau dirupiahkan. Nah, luar biasa keberanian Bang Irwan ini melaporkan karena memang sudah kelewat batas kalau menurut saya. Saya Iya. melihat Bang Irwan sudah merasa ini keterlaluan dan sudah terlalu banyak. Nggak mungkin dikumpulkan semua satu-satu orang dari seluruh pelosok Indonesia untuk melaporkan. Iya. Jadi keberaniannya Bang Irwan ini patut kita apresiasi. Gimana Ya. Bang? Jadi ini perlu kita ungkap sehingga ini satu pembelajaran bagi kita semua Ya. agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Ya. Yang terutama tentang masalah legalitas, masalah ijazah. Ini kami harapkan kepada semua tokoh-tokoh nasional kita sampai ke daerah. Kedepannya Indonesia ini kita inginkan tidak ada lagi baik pemimpin kita di pusat sampai ke pelosok desa. Baik kepala daerahnya, bupati, wali kota, gubernur, sampai lurah, sampai kepala desa, tidak ada lagi yang menggunakan dugaan ijazah palsu. Sehingga kita akan bongkar persoalan ini sampai tuntas dan tidak ada kata menyerah. Dan masalah ini harapan kami juga ternyata yang dijual oleh Pak Rismon ini, buku ini, ternyata ISBN-nya juga sudah palsu juga. Ternyata ini membuat sangat-sangat kami kecewa lagi. Suara ya menurutnya sendiri itu bahwa ISBN yang diterbitkan ini bukan ISBN judul buku yang ini. Oke. Itu ternyata buku lain. Ini jadi yang Abang beli ini saya biar saya jelaskan sedikit Bang ya. Iya, ini Karena, kami merasa tertipu Bang juga. Iya. Sehingga kami merasa ini tidak boleh dibiarkan. Oke. Kita harus buatkan laporan polisi. Ya. Biar si pelaku tahu diri dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Sebagai pembelajaran bagi dia. Saya tambahkan sedikit Bang ya soal Silakan, itu. Bang. Karena Bang Irwan ini kemarin duduk di sebelah saya Iya. di acara Rakyat Bersuara di iNews TV, dan di akhir-akhir acara itu, kalau ada yang masih mau mencari videonya, di jam keempat menit ke-11 tuh kira-kira, atau menit ke-20 lah. Nah di situ ada seseorang yang masih dalam manajemen, yaitu Arif Iksan, menyatakan bahwa ISBN-nya asli. Maka saya maju ke depan
dia memperlihatkan yang ini ya Bang. Iya. Nah ini buku cetakan kedua, di mana ISBN-nya belakangnya 33 dan didaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Tetapi yang sudah dibeli banyak orang sebanyak 5.000 itu kan bukan yang ini, Iya, betul. tetapi yang lama. Cetakan Nah, silakan pertama. Bang. Nah di cetakan yang lama ini ISBN-nya belakangnya 40 dan ini milik buku lain memang. Betul. Nah, saya juga baru tahu setelah saya keluar dari manajemen. Baru banyak yang saya, dan akhirnya terbukalah semua di Rakyat Bersuara kemarin. Iya. Bang Irwan akhirnya sebagai pembeli yang sudah dirugikan, isinya bohong, ISBN-nya pun bohong, Iya. palsu. Nah ISBN ini setahu saya memang Arif Iksan yang mengurus. Oh, ya. Nah, Arif Iksan itu dialah yang mencari percetakan, mengurus ISBN, mengurus naskah ini gitu loh. Jadi layout dan segala macam ini di ACC untuk naik ke percetakan. Iya. Dia yang mengurus itu dan manajemen yang lainnya tidak ada yang tahu menahu. ISBN ini nomor berapa juga saya nggak tahu sampai dicetakkan, sampai sudah terjual berapa ribu baru saya, wah, iya juga, bener juga gitu. Jadi Iya. kita sama-sama tertipu Bang. Iya. Dan saya akan memberikan seluruh keterangan yang saya punya dari awal manajemen Gibran Endgame terbentuk sampai saya keluar dari manajemen itu, dan banyak manajemen-manajemen lain yang juga akan membantu Bang Irwan dalam menyelesaikan polemik ini. Karena masyarakat, kami juga merasa punya tanggung jawab moral lah. Iya. Saya sebagai mantan koordinator Gibran Endgame juga punya tanggung jawab moral yang sangat besar kepada ribuan orang yang sudah membeli buku ini agar laporan abang ini sampai penegakan hukum yang seadil-adilnya. Iya. Bang, mungkin Jadi- boleh sedikit pasal berapa yang dikenakan, lalu mungkin seperti apa? Iya. Ini tadi pasal, ada beberapa pasal, tapi yang kita cantumkan sini baru 2 pasal, masih ada pasal yang menyusul lagi. Yang pertama pasal 492, 492, 486. ya 486. Itu kop Itu- baru. 5 tahun. Ya. Jadi saya tambahkan lagi, saya juga perlu ingatkan Bang Rismon pernyataannya yang di Istana Wakil Presiden bahwa dia telah menganulir bukunya ini dan akan menarik semua dari peredaran dari pasaran yang tadi jual. Akan tetapi orangnya Pak Rismon, saudara Arif Iksan itu masih menyebarluaskan dan menjual buku ini sampai terakhir tanggal 21. Itu kami dapatkan informasi dia menjual dan menyebarkan di salah satu toko buku. Nah, saya sebutkan nama toko bukunya. Ya. Yang jelas buktinya ada. Notanya ada, Bang, ya? Iya, notanya ada. Dan ini perbuatan yang sangat-sangat bagi saya memalukan. Iya, sehingga ini betul-betul harus disikapi secara serius. Dan hari ini alhamdulillah kami sudah sikapi tentang persoalan ini dan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku di negara kita. Yang pantas melaporkan itu adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah memberikan maaf dan memberikan pengampunan kepada Rismon Sianipar atau restoratif justice atas dasar penarikan buku. Iya. Ternyata Rismon dan Arif Iksan dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame, istri-istri mereka juga masih menipu Pak Jokowi bahwa sudah ditarik. Padahal sampai tanggal 20 tidak ditarik. Betul. Jadi itu harusnya Pak Jokowi yang melaporkan, dan kalau ingin mendapatkan keadilan, mungkin Pak Jokowi awalnya dijanjikan sudah ditarik tapi ternyata tidak ditarik, ya silakanlah kuasa hukum Pak Jokowi dan beliau sendiri yang mengambil tindakan hukum, ya kan? Betul. Kalau ini kan tentang penipuan saja. Penipuan dan penggelapan. Bahwa Iya. bukunya ini dianulir tapi sudah terlanjur terjual 5.000 lebih, 6.000 lebih. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi? Toko buku boleh diperjelas tanggal 21 berapa, maksudnya bulan apa? Kan ini tadi nyebutnya cuma tanggal 21, tapi kan setiap bulan kan Bulan ada April. tanggal 21. Iya. Ini tanggal 21. 21 apa bulan apa? Iya, kami dapatkan itu masih beredarnya buku Gibran Endgame ini itu tanggal 21 April 2006, beberapa hari yang lalu. Itu. Ini yang sangat kami enggak habis pikir dengan pernyataannya Rismon sendiri. Itu sehingga kami harapkan persoalan ini kita inginkan bahwa kita harus ungkap, jangan lagi terulang kebohongan
kebohongan yang selama ini itu, apalagi mengakui sebagai ahli, sebagai penulis, akan tetapi memberikan karya tulisnya itu, tulisannya di dalam buku itu penuh dengan kebohongan. Itu yang tidak bisa kami terima sebagai masyarakat rakyat Indonesia hari ini. Oke. Itu. Ada pertanyaan lagi? Hanya ada 2 pasal tuh. Ya. Memang kedepannya ada rencananya pasal berapa lagi yang mau dilaporkan? Nanti kita kembangkan karena ada beberapa nanti ya. Nanti penyidik nanti yang akan coba kembangkan pasal apa lagi yang kita mau cantumkan. Itu mungkin apakah kita mau cantumkan di pasal masalah undang-undang ITE itu tentang perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Itu masih ada beberapa pasal lagi, sehingga kami akan tetap akan mengawal persoalan ini, tidak main-main pada kesempatan kali ini. Itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Ada batasan waktu nggak untuk penyidik tadi minta Kita Kalau soal penyidik itu kan nunggu berproses aja, Pak. Ya, Nggak ada batas waktunya. tinggal menunggu saja nanti panggilan berikutnya, pemberitahuan kapan melakukan untuk pemeriksaan selanjutnya. Kita tinggal menunggu dari Bapak-bapak dari pihak Polda Metro Jaya. Oke. Gitu. Mungkin dari Pak Janes ada yang mau ditambahkan sedikit? Ya, kalau saya sih udah jelas pasalnya ini pasal penipuan dan penggelapan. Udah kau tipu rakyat Indonesia dengan pakai ijazah Yamaguchi dan surat kematian, tambah lagi pasal Rismon telah menipu dan menggelapkan uangnya bapak-bapak ini. Kau bilang asli, waktu di Merdeka kemarin ditanya sama Ajam, asli apa palsu? Yang menjawab si Jagir, nggak bisa dijawab sama klien saya. Inilah jawabannya. Kalau asli tetap masuk penjara, palsu pun masuk penjara. Itu dua-duanya udah kena pasal, 5 pasal, nggak berapa puluh pasal lagi nih. Pak Jagir, kamu penasihat hukumnya, siap-siaplah untuk membela dia ya. Oke. Oke. Mungkin sudah cukup Bang Irwan ya? Ya, Ya. terakhir mungkin Oke. Bang Michael dan teman-teman semuanya, saya cuma ingatkan, kami berbuat seperti ini atas ketulusan, keikhlasan kami, tanpa ada intervensi dari siapapun. Ya, mereka akan mendukung. Yang kedua, kami sebagai rakyat, itu mewakili mungkin seluruh rakyat Indonesia, selalu menyuarakan kejujuran, menyuarakan kebenaran untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, janganlah pernah gentar menyuarakan kebenaran. Siapapun orangnya, siapapun dia di belakangnya, kami tidak akan pantang mundur. Kami akan maju tetap menyuarakan kebenaran ini. Luar biasa. Siapapun, baik presiden yang ke-7, kalau dia salah, salah. Kalau betul-betul ijazahnya palsu dan Gibran juga ijazahnya palsu, maka harga mati Pak kita makzulkan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua YouTuber yang sudah hadir. Dan jangan lupa subscribe di channel yang Anda sedang tonton sekarang ya. Soalnya banyak banget channelnya, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi kalau boleh subscribe Sentana juga. Oke, selamat malam. Dan kawal terus persoalan ini. Kami akan berikan terus update mengenai laporannya Bang Irwan ini. Saya yakin akan diproses cepat oleh kepolisian karena ini adalah tindakan yang luar biasa. Bukan sekedar pencemaran nama baik yang pasal karet atau gimana-gimana, fitnah itu kan pasal gampang-gampang. Nah, ini adalah kerugian ekonomi yang jelas. Langsung LP. Besar sekali kerugian ekonominya. Pengaduan. Ya. Kalau 6.000 orang mau melaporkan semua, 600 juta nilai kerugiannya. Jadi ini bukan main-main lagi, bukan uang receh lagi. Dan kepolisian saya yakin akan serius menangani ini. Iya. Dan untuk Rismon Sianipar, ya jangan mangkir aja lah. Ya, Iya. jangan mangkir aja kalau dari saya, pesan dari saya. Lebih baik Anda selesaikan dengan jantan. Arif Iksan juga Anda selesaikan dengan jantan masalah ini, ISBN ini juga. Ya, Jagir, ya dampingilah terus klienmu itu sampai puas. Ya, sampai seluruh problemnya kau solving, sampai seluruh problemnya kau selesaikan ya, Bang Jagir, saudaraku, klienku ya, klienku enggak, itu kliennya dia Rismon. Oke, sampai situ aja, terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Thank you.